Halo Dulur Tani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Petani Sembodo. Dulur Tani, hari ini saya sedang berada di sawah ya, sedang melihat-lihat dan mengamati tanaman padi saya. Dan hari ini pula saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Dulur Tani yang ada di video ini ya, tentang berapa dosis pengaplikasian untuk semprot dan juga berapa dosis pengaplikasian untuk kocor. Saya membuat POC ini atau booster buah ini rencana akan saya aplikasikan pada tanaman padi saya ketika berumur 60 hari, yaitu di mana padi saya mulai memasuki fase generatif. Namun ketika saya melakukan pengamatan terhadap padi saya melihat padi saya menunjukkan gejala-gejala mulainya kekurangan nutrisi. Jadi di umur 50 hari ini saya akan mengaplikasikannya, jadi tidak menunggu umur 60 hari, Dulur Tani. Memang untuk tanaman organik, kita tidak mempunyai dosis pasti dan juga kita tidak mempunyai waktu pasti kapan kita harus memberikan pupuk. Namun kita mempunyai tahapan-tahapan wajib untuk bertani organik yang harus kita lewati. Dari mulai kita melakukan pengolahan lahan, kita wajib yang namanya memberikan pupuk dasar, yaitu kompos ataupun pupuk kandang. Jikalau kita tidak punya kompos dan pupuk kandang, kita wajib memberikan JMS sebagai pembenah tanah, yaitu kita menyuplai mikroorganisme yang ada di tanah kita agar lebih kaya lagi ya Dulur Tani. Kemudian kita wajib melakukan pengecekan apakah tanah kita dalam keadaan asam ataupun dalam keadaan basah. Ketika tanah kita dalam keadaan asam, maka kita wajib menambahkan yaitu kapur pertanian. Maaf Dulur Tani, karena ini masih pagi dan saya belum sarapan jadi ya begini ya. Maaf ya Dulur Tani. Tetapi kalau tanah kita dalam keadaan basah, kita wajib memberikan bahan-bahan organik yang masih mentah, seperti dedaunan-dedaunan hijau yang ada di sekitar lahan kita, kita berikan secara merata. Diharapkan ketika nanti terjadinya proses fermentasi, pH-nya akan menurun secara otomatis ya Dulur Tani. Kemudian setelah penanaman, kita lakukan pengamatan 3 hari sekali untuk mengetahui sejauh mana pertumbuhan tanaman kita, dan untuk mengetahui apakah ada kendala-kendala, gejala-gejala ataupun serangan-serangan hama di dalam tanaman kita ya Dulur Tani. Untuk tanaman padi ini saya melakukan pemberian pupuk organik cair yang kaya akan nitrogen di tahap umur 14 hari. Itu pemberian pertama ya Dulur. Dan saya menggunakan Jakaba dengan dosis 400 ml per tangki ya Dulur. Dan untuk pemberian Jakaba ini wajib kita menambahkan yang namanya pestisida nabati, agar cara kerja pestisida nabati ini menjadi sistemik ataupun bertahan lebih lama pada tanaman kita untuk menjaga dari kemungkinan-kemungkinan serangan hama dari luar ya Dulur Tani. Tetapi yang perlu Dulur Tani ketahui, ketika kita melakukan penanaman organik, maka di situ akan ada yang namanya populasi-populasi predator hama yang tumbuh, Dulur Tani. Jadi secara alami, tanaman kita akan terlindungi oleh predator-predator hama tadi, seperti laba-laba, seperti kepik merah, seperti semut merah, jangkrik, dan lain-lainnya. Itulah keuntungan kita bertani organik Dulur. Tetapi kalau kita bertani secara konvensional, pemberian insektisida secara berlebihan,
bukan hanya hama saja yang mati dulur, tetapi predator-predator hama juga ikut mati. Itulah yang menyebabkan tanaman kita tidak mempunyai tentara-tentara untuk menjaga tanaman kita. Ketika ada hama dari luar menyerang, maka kita dipaksa untuk mengeluarkan biaya membeli insektisida untuk menanggulanginya. Seperti itu dulu ya. Untuk pemberian pupuk yang kaya akan nitrogen ini, dosis yang harus kita berikan, kita juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan tanaman kita. Itulah pentingnya kita melakukan pengamatan 3 hari sekali dulur, untuk menentukan seberapa dosisnya dan kapan waktu kita memberikannya dulur. Dan untuk tanaman padi saya ini, saya memberikan dosis penyemprotan pertama 400 ml per tangki, penyemprotan kedua 600 ml per tangki, penyemprotan ketiga yaitu di umur 28 hari, saya memberikan 1:16, yaitu 1 liter per tangki dulur. Dan untuk penyemprotan keempat, yaitu di umur 35 hari kemarin, saya memberikan dosis ekstrim, yaitu 1:3. Jadi kalau kita menggunakan tangki 16 liter ya, jakabannya 4 liter, dan air bersihnya 12 liter dulur. Namun untuk pemberian dosis tinggi ini kita harus tahu teknik-teknik khususnya, yaitu teknik penyepraian. Kita harus menggunakan spuyer yang agak besar, jadi volume pupuk yang dikeluarkan nanti akan lebih besar, dan ini tidak akan menempel lebih lama di daun dan akan segera jatuh kemudian diserap oleh akar kita. Namun waktu pengaplikasiannya disarankan sore hari di atas jam 4. Tujuannya adalah ketika kita selesai melakukan pengaplikasian, diharapkan air embun segera membilas sisa-sisa pupuk yang menempel di daun agar tidak kosong dulur. Namun jika dulur-dulur tidak bisa melakukan pengaplikasian di sore hari, bisa dulur-dulur mengaplikasikannya di pagi hari. Namun kita harus kerja 2 kali. Yang pertama kita mengaplikasikan pupuknya, yang kedua kita aplikasikan atau kita semprot dengan air bersih untuk membilasnya dulur. Oke, seperti itu ya dulur. Mudah-mudahan cukup untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada dulur-dulur yang mulai ingin belajar atau memulai bertani organik ya dulur. Sekarang kita memasuki tahap generatif. Oke, sebelum kita mulai videonya, terima kasih bagi yang masih setia menyaksikan video ini. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, karena subscribe itu gratis, agar saya lebih bersemangat lagi untuk membagikan informasi-informasi seputar pertanian. Oke, kita mulai dulu. Ini adalah pupuk booster buah yang kemarin kita buat, yang hari ini akan saya aplikasikan. Dosis yang saya gunakan adalah 400 ml per tangki dulur. Dan untuk di masa-masa generatif seperti ini, wajib dulur tani menambahkan yang namanya JS atau jadam sulfur untuk membentengi tanaman kita dari serangan bakteri dan juga jamur dulur. Apalagi di musim penghujan seperti ini, dan hujannya begitu ekstrim, sangat rentan sekali tanaman kita yang terserang namanya bakteri dan juga jamur dulur. Dan dosis yang kita gunakan untuk JS ini adalah 100 ml per tangki dulur. Oke, sekarang kita mulai kerjakan ya dulur. Dan karena saya hanya membutuhkan 10 liter cairan ini, jadi saya menggunakan dosis 250 sampai 300 ml saja dulur. Ini sekitar 150 ml.
Ini wajib kita berikan berbarengan dengan booster buah ini agar cara kerja dari JS ini menjadi sistemik atau lebih tahan lama pada tanaman kita, dulur. Kita berikan cukup 70 mili saja ya, dulur. Pengaplikasian yang tepat dari pupuk ini dianjurkan di pagi hari. Kenapa di pagi hari? Karena di pagi hari stomata dari tanaman kita terbuka atau tanaman kita siap untuk memakan pupuk yang kita berikan ini, dulur. Dan juga volume pemberian kita gunakan spray yang mengkabut, jadi tipis agar tidak buru-buru jatuh ke tanah, dulur. Jadi dia menempel pada daunnya. Dan dikarenakan ini masih banyak embunnya, nah, ini sangat membantu untuk menempelkan dari pupuk kita ini, dulur. Sekarang kita kerjakan, dulur. Ini kita guncang-guncang agar benar-benar merata di dalam tangki, dulur. Sekian dulu, dulur, untuk video kali ini. Semoga dulur tani bisa memahami dan juga bisa terinspirasi dari informasi-informasi yang saya bagikan dari pengalaman-pengalaman saya. Terima kasih untuk dukungannya, dulur tani semuanya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pertanian Indonesia menjadi petani yang mandiri dan juga makmur ke depannya. Amin ya rabbal alamin.